Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan membahas mengenai resume saya tentang perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin. Sejak diberlakukannya kembali UUD 1945, dimulailah pelaksanaan ekonomi terpimpin sebagai awal berlakunya herdering ekonomi, di mana alat-alat produksi dan distribusi yang vital harus dimiliki dan dikuasai oleh negara atau minimal di bawah pengawasan negara. Dengan demikian, peranan pemerintah dalam kebijakan dan kehidupan ekonomi nasional makin menonjol. Pengaturan ekonomi berjalan dengan sistem komando, masalah pemilikan aset nasional oleh negara dan fungsi-fungsi politiknya ditempatkan sebagai masalah strategis nasional. Kondisi ekonomi dan keuangan yang ditinggalkan dari masa demokrasi liberal berusaha diperbaiki oleh Presiden Soekarno. Beberapa langkah yang diberlakukannya antara lain membentuk Dewan Perancang Nasional atau Dapernas dan melakukan sanering mata uang kertas yang nilai nominalnya Rp500 dan Rp1 juta masing-masing nilainya diturunkan menjadi 10% saja. Dapernas disusun di bawah Kabinet Karya pada tanggal 15 Agustus 1959 yang dipimpin oleh Muhammad Yamin. Dengan beranggotakan 80 orang, tugas Dewan ini menyusun overall planning yang meliputi bidang ekonomi, kultural, dan mental. Pada tanggal 17 Agustus 1959, Presiden Soekarno memberikan isi kepada proklamasi melalui Gerana Strategi, yaitu perencanaan overall dari hubungan pembangunan dengan demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin. Dapernas kemudian menyusun program kerjanya berupa pola pembangunan nasional yang disebut sebagai pola pembangunan semesta berencana, dengan mempertimbangkan faktor pembiayaan dan waktu pelaksanaan pembangunan. Pola pembangunan semesta berencana terdiri atas blueprint, tripola, yang meliputi pola proyek pembangunan, pola penjelasan pembangunan, dan pola pembiayaan pembangunan. Pola Proyek Pembangunan Nasional Semesta Berencana tahap pertama dibuat untuk tahun 1961. Proyek ini disingkat dengan PNASBD. Ini kemudian disetujui oleh MPRS melalui TAP MPRS nomor 1 MPRS atau 1960 tanggal 26 Juli 1960 dan diresmikan pelaksanaannya oleh Presiden Soekarno pada tanggal 1 Januari 1961. Depernas pada tahun 1963 diganti dengan Badan Perancangan Pembangunan Nasional atau Bapernas yang dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno sendiri. Tugas Bapernas ialah menyusun rancangan pembangunan jangka panjang dan jangka pendek, baik nasional maupun daerah, serta mengawasi laporan pelaksanaan pembangunan dan menyiapkan dan menilai mendataris untuk MPRS. Kebijakan sanering yang dilakukan pemerintah berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 atau 1959 yang berlaku tanggal 25 Agustus 1959 pukul 6 pagi. Peraturan ini bertujuan mengurangi banyaknya uang yang beredar untuk kepentingan perbaikan keuangan dan perekonomian negara. Untuk mencapai tujuan itu, uang kertas, pecahan Rp500 dan Rp1 juta yang ada dalam peredaran pada saat berlakunya peraturan itu diturunkan nilainya menjadi Rp50.000 dan Rp100.000. Kebijakan keuangan kemudian diakhiri dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 6 atau 1959 yang isi pokoknya ialah ketentuan bahwa bagian uang lembaran Rp100.000 dan Rp500.000 yang masih berlaku harus ditukar dengan uang kertas bank baru yang bernilai Rp100.000 dan Rp50.000 sebelum tanggal 1 Januari 1960.
Konsep rehabilitas ekonomi disusun oleh tim yang dipimpin oleh Menteri Pertama Ir Juanda, dan hasilnya dikenal dengan sebutan konsep Juanda. Namun, konsep ini mati sebelum lahir karena mendapat kritikan yang tajam dari PKI. Karena dianggap bekerja sama dengan negara revisionis atau Amerika Serikat dan Yugoslavia. Upaya perbaikan ekonomi lain yang dilakukan pemerintah adalah membentuk Panitia 13. Anggota panitia ini bukan hanya para ahli ekonomi, namun juga melibatkan para pimpinan partai politik, anggota musyawarah pembantu pimpinan revolusi atau MPPR, pimpinan DPR, DPA. Panitia ini menghasilkan konsep yang kemudian disebut Deklarasi Ekonomi atau DEKON sebagai strategi dasar ekonomi Indonesia dalam rangka pelaksanaan ekonomi terpimpin. Strategi ekonomi terpimpin dalam DEKON terdiri atas beberapa tahap. Tahapan pertama harus menciptakan suasana ekonomi yang bersifat nasional demokratis yang bersih dari sisa-sisa imperialisme dan kolonialisme. Tahapan ini merupakan persiapan menuju tahapan kedua, yaitu tahap ekonomi sosialis. PKI termasuk partai yang menolak melaksanakan DEKON, padahal Aidit terlibat di dalam penyusunannya selama yang melaksanakannya bukan orang PKI. 14 peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan dihantam habis-habisan oleh PKI. Juanda ditundu PKI telah menyerah kepada kaum imperialis. Presiden Soekarno akhirnya menunda pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut pada bulan September 1963 dengan alasan sedang berkonsentrasi pada konfrontasi dengan Malaysia. Kondisi ekonomi semakin memburuk karena anggaran belanja negara setiap tahunnya terus-menerus meningkat tanpa diimbangi dengan pendapatan negara yang memadai. Salah satu penyebab membengkaknya anggaran belanja tersebut adalah pembangunan proyek-proyek mercusuar yang lebih bersifat politis daripada ekonomi. Misalnya pembangunan Monumen Nasional atau Monas, pertokoan Sarinah, dan kompleks olahraga Senayan yang dipersiapkan untuk Asian Games 4 dan Games of the New Emerging Forecast atau GANEVO. Menteri Bank Sentral Yusuf Muda dalam memanfaatkan devisa kredit ini sebagai deferred payment khusus untuk menghimpun dan menggunakan dana revolusi dengan cara melakukan pungutan terhadap perusahaan atau perseorangan yang memperoleh fasilitas kredit antara Rp 250 juta sampai Rp 1 miliar. Tindakan penggantian uang lama dengan uang baru diikuti dengan pengumuman kenaikan harga bahan bakar yang mengakibatkan reaksi penolakan masyarakat. Hal inilah yang kemudian menyebabkan mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan menyuarakan aksi-aksi Tri Tuntutan Rakyat atau Tritura. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.